Aksa merasa begitu bersalah kepada Amira. Ia selalu menempatkan posisi Amira berada dalam bahaya ketika berada di sisinya. Jadi harusnya ya Aksa ini membuat Amira selalu bahagia, tapi justru kali ini dia membuat Amira menangis dan memutuskan untuk mencarikan bodyguard untuk bisa selalu menjaga Amira dimanapun dan kapanpun ia berada. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Galang. Jadi Galang ini datang ke perusahaan milik Aksa dan di sana ia menyiapkan penyamarannya yang sempurna agar tidak ada seorang pun yang dapat mengenali bahwa dia adalah Galang, dan dia merubah penampilannya secara total menjadi Arya Yuda. Galang yang sedang melihat-lihat situasi dan melihat bangunan itu, ia jadi berpikir kalau tempat yang dimana ia berpijak sekarang adalah tempat yang dibangun oleh Rahardian atas dasar tangisan, air mata, dan juga penderitaannya dan ayahnya selama bertahun-tahun itulah membuatnya semakin bertekad untuk bisa menghancurkan Rahardian dan juga seluruh keluarganya. Nah, pada saat itulah Amira tidak sengaja menabrak salah seorang di sana dan ia terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Untungnya Galang berhasil menangkapnya. Melihat Amira dengan jarak yang sedemikian dekat pastinya membuat si Galang ini terdiam dan tertegun. Ia merasa bahagia banget ya bisa bertemu kembali dengan kekasihnya yang sudah lama mereka tidak bisa berjumpa, dan Galang hanya bisa menjumpainya dari tempat yang jauh. Sayangnya Amira yang sekarang bukanlah Amira yang dulu ia kenal. Ia sudah menjadi bagian dari Bastian Rahardian dan mau gak mau si Galang ini harus menghilangkan jauh-jauh pikirannya untuk bisa bersama Amira. Tentu saja Amira merasa tatapannya itu tidak asing dan dia merasakan aura-auranya seperti dia kenal. Walaupun si Amira ini juga tidak bisa berekspektasi lebih jauh ya. Ia mengingat tentang sosok Galang yang selama ini selalu ada di dekatnya. Dan inilah yang bikin kita tuh bakal happy banget karena ternyata Aksa melihat kejadian tersebut dan dia merasa cemburu. Dia benar-benar gak suka ya Amira dekat-dekat dengan pria yang sebentar lagi bakal jadi bodyguardnya tersebut. Walaupun itu hanya atas dasar ketidaksengajaan karena dia hanya ingin membantu Amira agar Amira tidak terjatuh. Kedepannya bakalan seru banget nih karena bakal lihat Amira sama Galang satu frame terus. Secara Galang ini bakal jadi bodyguardnya Amira, tapi mereka yang sangat dekat itu tidak benar-benar bisa dekat karena terhalang penyamaran dari seorang Galang dan juga terhalang dendamnya yang sangat membara pada Bastian dan juga keluarganya. Dan ini berarti Aksa pun bakal jadi bagian dari target dari Galang itu sendiri. Cuman yang masih Mimin bikin bertanya-tanya adalah apakah Galang bisa untuk menyakiti Amira, karena bagaimanapun menyerang keluarga Rahardian artinya juga akan menyerang psikis dan juga fisik dari seorang Amira. Yang seru banget nih guys, Zora, Hilda, dan Reno mengganti target mereka dari yang tadinya pengen banget ya ngejahatin Amira dan membuat dia hengkang dari rumah itu karena terlalu terhighlight dan mendapatkan privilege di rumahnya Aksa. Sekarang begitu tahu kalau Bella ini hamil, mereka pun mengubah targetnya dengan menargetkan kegugurannya si Bella. Jadi kan memang Bu Zora ini nggak mau ya ada pewaris lain selain anak dari Hilda dan Reno, karena kalau ia tahu Aksa bakal punya keturunan, kekayaan dari semua hartanya Bastian itu bakal jatuh ke anaknya Aksa. Tapi yang bikin lucu adalah kalau sampai mereka tahu ternyata selama ini kehamilannya Bella itu palsu, wah pastinya bakal heboh guys. Hal inilah ya yang dilihat sama Aksa karena tahu bahwa si Bella ini jadi target kejahatan dari Bu Zora, Hilda, dan juga Reno. Makanya ketika Pak Bastian tahu kalau si Amira ini mengandung anaknya Aksa, jadi dia minta agar Pak Bastian untuk merahasiakannya demi keselamatan Amira dan juga calon bayinya. Wih, seru banget ya guys, episode-episode mendatang bakal lebih seru dan menantang lagi, jadi pastikan kalian tonton terus Ketika Cinta Memanggilmu di SCTV dan kita bakal update lagi di next episode. Sampai jumpa.